Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan sore ini kita akan mengunjungi seorang pria yang saat ini memilih tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan. Oke teman-teman, seperti apa kisah pria ini? Ikutin terus ya video ini. Oke teman-teman, sekarang kita mulai nih ya, melakukan perjalanan menuju ke tempat tinggal seorang pria yang saat ini memilih tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan ya. Dan lokasinya ini berada di wilayah Desa Girimukti, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dan untuk sampai ke rumahnya ini kita harus melakukan perjalanan sejauh kurang lebih 1 kiloan. Dan seperti biasa di perjalanan kita kali ini juga kita ditemani sama Kang Nur ya. Nah, untuk pria yang kita kunjungi ini, beliau bernama Abah Asep. Dan Abah Asep nih tinggal di hutan sudah puluhan tahun. Beliau tinggal seorang diri. Ini salut nih teman-teman. Seorang diri tinggal di hutan selama puluhan tahun. Dan alhamdulillah di kunjungan kita kali ini kita membawa titipan dari Ibu Sabak berupa uang tunai senilai Rp500.000 dan juga titipan botol minum atau tumbler dari Kak Wiwin Qatar. Dan alhamdulillah saya juga bawa sedikit oleh-oleh buat orang yang kita kunjungi ini. Dan teman-teman, seperti ini kondisi jalan menuju ke rumah atau ke tempat tinggalnya Abah Asep nih. Ini jalannya lumayan susah nih dan menanjak ke atas. Masya Allah, hutannya juga masih sangat-sangat lebat nih. Hebat ya, tinggal di tempat yang kayak ginian teman-teman, di tengah-tengah hutan belantara ini. Dan ini alhamdulillah pada saat kita melakukan perjalanan menuju ke rumahnya Abah Asep ini, cuacanya cerah ya, jadi nggak turun hujan nih. Ini jalannya kalau turun hujan benar-benar licin ini. Wow, kita nanjak terus nih. Mantap. Nanjak lagi nih ke atas. Masya Allah. Ini kita melewati hutan yang benar-benar sangat lebat nih ya.
Luar biasa nih. Sangat pemberani. Tinggal di hutan kayak gini selama puluhan tahun, teman-teman. Mantap. Wow. Kita nanjak lagi. Masya Allah. Masih jauh, Kang Nur. Oh, sebentar lagi sampai nih berarti ya? Oke. Kang Nur duluan aja. Biar ngasih tahu kedatangan kita nih. Lihat nih teman-teman hutannya. Wow. Nih hutan di sini kebanyakan hutan bambu ya. Lumayan teman-teman, 1 kilo tapi bikin ngos-ngosan nih. Soalnya jalannya nanjak terus. Wow. Ini lumayan agak ngeri-ngeri juga nih ya. Kita melewati hutan semak belukar nih. Oh iya teman-teman, sepertinya ini rumahnya beliau nih. Iya. Masya Allah. Lumayan nih. Dari bawah kita naik ke sini nih, lumayan menantang juga nih. Wow, rumahnya juga kecil banget nih. Oh, itu beliau ya. Masya Allah. Itu tuh hawa asapnya. Sepertinya baru pulang dari kebun ya. Dan teman-teman lihat nih, rumah beliau berada di pinggiran jurang kayak gini nih. Aduh, Masya Allah. Dan untuk kamar mandi atau toiletnya ini ya, di sini ada kolam nih. Hebat nih. Luar biasa. Masya Allah. Assalamualaikum. Wah, luar biasa nih. Alhamdulillah kita kesini langsung ketemu ya. Abah Asep benernya? Iya, iya. Masya Allah, bah. Tinggalnya jauh bener ya. Iya. Dan ini rumahnya beliaunya. Iya. Oh. Bikin asalnya dari sana. Oh, dari sini. Kan ini udah roboh. Oh. Pindah ke sini gitu. Oh, Masya Allah. Dan unik nih. Ah, Pakai injuk aren ya. iya, iya. Luar Itu biasa. arennya tuh. Hebat nih. Keren, keren, keren. Salut nih. Abah punten minta waktunya ngobrol-ngobrol sama Abah bolehnya? Boleh, boleh, Oke, boleh. kita Masuk, masuk. siap. Kita langsung saja nih Cuman ngobrol. itu di dalamnya Enggak apa-apa. gelap, gelap. Enggak apa-apa. Ini ada lampu lighting jadi aman. Allahu Akbar. Ini bagian dalam rumahnya ya. Iya gini, tuh, Masya cuman gini, Allah. cuman digubuk. Salut nih ya. Iya.
Ya di sini aja. Aduh, Oke. cuman gini. Bang, keadaannya. Abah maju sedikit, Bah. Sebelah sini, Bah. Iya, iya. Biar agak dekat nih. Nah, oke. Masya Allah. Abah punten, perkenalkan saya Ibra. Iya, iya. Aslinya dari Halmahera, Maluku Utara. Mm, Alhamdulillah, saya kesini mendapatkan informasi dari Kang Nur. Iya, iya. Katanya di hutan ini ada seorang pria yang hidup sudah puluhan tahun ya. Iya, iya. Masya Ini Allah. hampir 15 tahun di sini. 15 tahun. Iya. Luar biasa ini. 15 tahun gitu. Sendirian. Ya kalau di sini sendiri, kadang-kadang kalau saya sedang ada keperluan gitu, bojo saya ke sini. Gitu. Oh, istrinya yang ke Iya, sini. iya. Hebat nih. Bojo saya ke sini. Kalau saya keperluan gitu, ada keperluan. Gitu. Jadi alhamdulillah Bah, saya ke sini silaturahmi. Iya, iya, iya. Minum dulu, minum. Siap. Cuman air putih, aduh. Enggak apa-apa, Bah. Aduh, mohon langsung maaf itu. disuguhin minum ya. Saya nggak tahu dari awalnya kalau ada awalnya saja. Ya, memang ini kita nggak pernah ngasih tahu. Iya, iya, iya. Kalaupun ada survei ke sini hanya lewat aja paling. Iya. Jadi nggak pernah dikasih tahu mau dikunjungin atau enggak gitu. Oh, iya, iya. Itu cuman ada dikit makanan, aduh. Oh, nggak apa-apa. Udah. Abah di sini dulu. Kita ngobrol-ngobrol sebentar dulu sambil mau nyerahin amanah. Oh. Jadi alhamdulillah, Bah. Saya kesini juga mengantar titipan amanah dari donatur saya. Iya, iya. Alhamdulillah ada donatur dari Singapura, namanya Ibu Sabah. Beliau menitipkan uang tunai senilai Rp500.000. Ya, alhamdulillah. Semoga yang nitipkan itu sehat selalu. Amin. Sehat semuanya keluarganya. Amin. Dan abang Amin. yang ketitipannya itu Ah, terutama lebih sehat lahir dan batinnya gitu. Hatur nuhun, terima kasih doanya. Dan juga ada dari Kawin Qatar, beliau menitipkan tempat minum atau tumbler. Iya. Nah, saya juga alhamdulillah bawa sedikit oleh-oleh Aduh, berupa merepotkan ya. sembako, biar Abah ini kalau mau belanja nggak usah turun. Iya. Untuk sementara mungkin dari oleh-oleh saya dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Sebelumnya. Semoga yang ngasih itu ganjarannya berlipat ganda gitu. Ya. Amin. Nah, namun sebelum saya serahkan amanah, Iya. mungkin lebih enaknya kita ngobrol-ngobrol dulu ya, Pak ya, Iya, mengenai apa-apa. kisah Abah di sini. Jadi Abah tadi bilang tinggal di sini sudah berapa tahun? 15 tahun, Pak. Sudah 15 tahun di sini. Ini baru ini. Oh, baru dibikin. Kan tadi sebelah itu udah roboh. Dulunya sebelah. Nah, kan saya ikut sama paman. Ah. Paman udah meninggal, terus saya melanjutkan Oh, ini. diteruskan sama Abah Asep. Paman saya tuh di sini hampir 40 tahunan di sini Masya gitu. Allah. Cuman udah tua, ya saya ke sini. Saya hampir 15 tahun di sini gitu. Jadi Abah yang melanjutkan. Iya. Luar Kan paman biasa saya ini. udah meninggal gitu. Nah, sehari-hari di sini apa, Bah, kerjaannya? Saya cuman menyangkul. Oh, petani. Iya di sini. Terus saya sehari-harinya mengambil rumput. Oh, gitu. ngaritnya. Iya ngarit. Tapi ingon-ingonnya di sana gitu. Oh. Kalau bojo saya ke sini gitu. Jadi ambil nitip. rumput, iya. Saya ke sana gitu. Nah, ini Abah saya mau tanya. Iya, iya. Kan mungkin kalau orang kan lebih senang tinggal di kampung. Iya, Pak. Tapi kenapa Abah memilih tinggal di hutan tuh kenapa? Ya karena ini kehidupan sehari-hari di sini. Itu kan saya bikin kolam gitu supaya senang gitu kan. Kan kalan-kalan saya pulang ke rumah gitu kan kalan-kalan. Kalau ada yang keperluan saya ke sana. Oh, jadi kalau ada yang perlu Iya, Abah ke sana. iya, Oke, jadi Abah memilih tinggal di sini tuh salah satu alasannya untuk mencari nafkah tuh di sini. Iya, Ya. iya. Jadi kayak pakan kambing, Iya. terus kayak padi, Iya, ya, iya. terus kayak kapol, pisang, ya, Iya. tanaman-tanaman yang mencukupi kebutuhan sehari-hari itu cuman di sini. Ya. Enggak.
kan di lain waktu saya ke sana, ke tempat tinggal saya, ke sana ke Bayongbong gitu. Kan aslinya saya dari Bayongbong. Oh, gitu. Abah ini asli orang Bayongbong. Iya, iya. Oh, bukan orang Girimukti. Kan bojo saya. Oh, istrinya orang Iya, Girimukti. iya, Oh, Girimukti. luar biasa nih. Hebat ya. Nah, tinggal di sini tuh penerangannya apa, Bah, kira-kira? Apanya? Penerangan, lampunya pakai apa? Itu Pak, ada tuh. Oh, lampu cempor. Iya, ini Oh. karena banyak tikus nih. Mm-mm. Ditaruh di sini tuh. Ada lampunya tuh. Ya. Masya Allah, Gitu. ini Iya, lampu cempor. Lampu cempor, kan. Untuk minyaknya pakai apa ini, Bah? Ini saya titip kepada anak saya beli minyak tanah. Oh, minyak tanah. Dulu, udah sebotol mah ya, botolnya Oh, enggak. nggak apa-apa dibawa aja. Itu ada tuh, berarti botolnya gitu. pakai minyak tanahnya. Minyak tanah, cuman harganya dulu 15.000. Sekarang Di mahal. Bandung, nggak tahu tah itu. Nah, itu alhamdulillah. Itu. Awetnya? Awet. Luar biasa ini. Beli 1 botol aqua gitu, 15.000 gitu. Sampai sekarang belum beli lagi, udah 2 bulan. 2 bulan? Iya. Jadi lebih enak memang pakai cempornya. Iya. Ya kalau adanya pakai listrik, tapi nggak ada listrik. Jauh ya, narik dari Iya, bawah. jauh. Lumayan nanjak ke sini. Ya, Sampai dari- keringat. Ya, kalau dari rumah saya ada listrik tapi jauh. Jauh ya Jauh. narik ke sini. Ya. Ya saya kan dari Girimukti. Jadi Abah Asep nih tinggal di sini seorang Iya, diri. Ya. Sudah sekitar 15 15 tahun. iya. Beliau melanjutkan dari Paman pamannya. saya. Iya, paman ya. saya udah meninggal. gitu. Pamannya meninggal, lalu dilanjutkan sama Abah Asep. Iya. Nah, untuk sehari-harinya beliau ini bekerja sebagai petani, Iya, ya. iya. Kadang-kadang buruh tani, Iya. ya. Kalau di sini menanam, ya, Iya, tanam iya. padi, tanam Kadang-kadang kapol. saya kalau dibutuhkan sama warga gitu, ikut Ikut kerjanya. Buruh tani berarti ya. Taklim gitu, majlis taklim. Oh, Saya ngisi gitu. oh ngisi Di sana. juga di Iya. acara-acara Di ini tiap ritual malam keagamaan. Kamis, ya. Oh, Masya Nah, Allah. kalau hari Kamis ke Bayongbong saya gitu. Kembali ke sini kira-kira 3 minggu gitu. 3 hari gitu. 3 hari, Iya, 3 hari di baru ke sana. sini lagi. Iya. Jadi Abah ini Alhamdulillah gitu. kadang-kadang ngisi kayak acara keagamaan gitu ya. Iya, di sana Hebat, di rumah saya gitu. Siap. Kawan-kawan kalau saya ke rumah bojo saya ke sini gitu. Jadi saling. Saling. Nah, Abah kan tinggal di hutan sudah 15 tahun. Apa nggak takut, Bah? Saya menyerahkan diri kepada Allah. Oke, jadi Abah Asep ini takut gak takut ya? Iya. Pasrah aja, Iya, menyerahkan pasrah. diri sama Cuman Allah ada Subhanahu wa saya taala. gitu kan. Ya, karena bagaimanapun pencipta kita ya adalah Allah Subhanahu wa taala. iya. Luar biasa nih, salut. Nah, Abah, ini alhamdulillah saya membawa titipan amanah dari Ibu Sabah. Ya. Nah, ini beliau nitip ke saya uang tunai senilai Rp500.000. Mohon ditampi, Bah. Ya, kalau semoga ibu yang menitipkan uang ini dipanjangkan umurnya, Amin. disehatkan lahir batinnya, Amin. terus abang selalu sehat, Amin. ada keberkahan gitu. Amin. Semoga apa yang dicita-cita sama abang, semoga Allah mengabulkan. Amin ya Allah. Amin. Nah, ini juga ada tambahan dari Kawin Qatar, botol minum Iya, atau terima termos kasih. panas. Alhamdulillah. Ini bikin air panas ya? Bisa air panas, bisa awet seharian. Iya, alhamdulillah. Nah, saya juga bawa oleh-oleh nih, Abah, mohon ditampi. Nah, iya beas. Nah, terus iya minyak goreng. Nah, apa bingung ya? Banyak ya, aduh. Bagaimana saya berterima kasihnya nih. Aduh. Alhamdulillah, Pak, ini rezeki buat Abah. Ya, Nah, ini juga nih macam-macam, kopi, gula, energen, Alhamdulillah, macam-macam. alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Terima Allah. kasih Bang ya. Semoga- Sama-sama. Ya, semoga apa yang dicita-citakan Allah mengijabah dan mengabulkan. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Nah, Abah, Iya. punten habis ini mungkin saya minta izin ya, Iya. mau melihat kondisi dan kondisi rumah dan sekitarnya ya.
rumah ini. Ya, silakan. Oke, siap. Jadi kita akan lihat di luar dulu nih ya, karena saya tertarik nih bagian luar nih, teman-teman. Kolam tuh buat berenang. Katanya ada kolam buat berenang. Jadi rumahnya Abah Asep ini unik ya. Ini rumahnya berada di pinggir jurang ini ya. Ini bawahnya jurang sawah ya. Dan untuk bagian dindingnya sendiri, beliau ini menggunakan bilik bambu ya. Nah, untuk atapnya campur nih ya. Pakai banner. Terus juga pakai ini nih, ijuk aren ya. Nih, ijuk nih. Kayak gini ya. Masya Allah. Unik bener nih ya. Nah, dulunya beliau tuh tinggal di sini nih. Ya. Terus ini rusak. Lanjut bikin yang ini ya. Nih, unik banget nih rumahnya nih. Masya Allah. Cuman di hutan. Salut nih ya. Dan ini nih untuk sehari-hari beliau kerjanya di sini nih ya, nanam padi. Tuh, udah ada padi yang disemai. Tinggal nunggu gede terus dipindahkan ya. Nih, nah. Ini ada kolam ikan, terus di sini ada tempat mandi atau kamar mandi ya. Nah, sedangkan di sebelah atas ini udah hutan lebat nih ya. Dan ngeri juga nih. Ini bambu, ini rumah beliau. Nih, salut nih. Masya Allah. Tinggal di tempat yang kayak gini nih. Ini rumahnya kalau nggak salah ini ukurannya 1x3 ya. Ya, oh 2x3. Masya Allah. Nih. 2x3 apa nih? Aduh. Cuman pakai plastik nih, nggak pakai asbes. Salut nih apa ya? Nih kayak gini nih. Ukuran rumah 2x3 ya. Tinggal di sini seorang diri teman-teman. Ya. Nah ini coba kita mau tengok ke dalam. Abah Asep, saya boleh lihat ya? Iya, silakan tuh. Cuman nih. Itu tempat tidurnya, aduh ya Allah. Jadi tempat tidurnya ini nih. Pakai karpet tipis nih ya. Pakaian-pakaiannya sebagian besar digantung. Ya. Dan ya kayak gini nih. Jadi tidurnya di sini ya. Santainya di sini nih. Ya. Jadi tidak ada ruang yang disekat, hanya ada ruang tidur. Ya, ruang tamu sama ruang tidur tuh jadi satu. Dan untuk di bagian dalam seperti ini, ya, Masya Allah. Nah, untuk penerangannya beliau pakai ini nih, ya. Nah, pakai cempor, nih, menggunakan minyak tanah. Nih. Katanya ini awet 2 bulan pun belum habis ya? Iya, belum habis, 2 bulan tuh. Ya. Dan ini tuh udah habis sumbunya. Sumbunya biasanya pakai apa? Kain ya? Pakai itu apa yang biasa pakai kompor tuh. Oh ya, sumbu kompor ya. Iya, sumbu kompor. Belum beli tuh. Dan ini nih kayunya banyak nih ya. Buat itu tuh. Buat bakar masak, ya, buat gitu. masak ini ya. Nih piring-piringnya nih ya. Aduh. Jadi kebanyakan orang-orang yang tinggal di hutan itu karena salah satu kebutuhan mereka tuh di sini ya, bertani, buru tani, ya berkebun ya, dan tanaman yang ditanam juga macam-macam. Aduh, mantap nih. Cuman ngerinya di sebelah sini nih, agak ngeri-ngeri sedap Nih. Soalnya ini turun langsung tebing ke bawah nih. Nah, ini kita lihat nih. Nih, posisi rumah Abah Asep nih kayak gini nih. Di belakang rumahnya ini ada pisang ya, tuh. Masya Allah. Nih. Salut nih. Tinggal di sini seorang diri ya. Jadi Abah Asep nih punya istri dan punya anak ya. Namun karena salah satu alasan kebutuhan mereka tuh di sini ya. Jadi jarang pulang. Kebanyakannya menginap di sini. Jadi Abah Asep ini juga punya rumah di kampung, tapi bukan asli orang Giri Mukti. Aslinya adalah orang Bayombong, jauh dari sini. Nah, makanya di sini beliau lebih senang tinggal di hutan. Katanya enak di sini. Hebat ya. Salut nih. Dan sekarang kita coba turun ke
bagian sebelah bawah nih. Nah, untuk jarak tempuh dari perkampungan menuju ke rumahnya Abah Asep ini nggak begitu jauh ya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, jaraknya sekitar 1 kilo. Cuman jalan dari bawah ke sininya itu nanjak ya, lumayan. Nah, ini nih tempat mandi ya, dan ini rumah beliau berada di atas. Ngeri juga nih kalau musim hujan ya, soalnya ini tebing, cuman ini tebing cadas jadi kuat juga nih. Masya Allah nih. Nah, ini beliau juga belum belum nyangkul ya. Diisi air dulu, nanti kalau udah berlumpur baru mulai dicangkul. Nih, ini kita lihat kesana kemarin nggak ada tetangga. Beliau tinggal di sini seorang diri selama puluhan tahun. Dan ini nih nanam macam-macam ya, kapol, terus pisang, ya, cengkehnya. Hebat nih. Di sini juga beliau mulai bikin kolam nih. Nih. Jadi kebanyakan orang yang kita kunjungin tuh kenapa mereka memilih tinggal di hutan, itu salah satu alasannya adalah kebutuhannya mereka di sini. Ya, karena di sini juga bertani, berkebun ya. Makanya bolak-balik ke kampung itu mungkin rasanya berat ya. Jadi salah satu pilihannya adalah mereka memilih tinggal di sini nih. Dan lihat itu teman, ya, saya takjub banget dengan rumahnya Abah Asep nih ya. Sangat sederhana ya. Terus kita lihat sendiri untuk penerangan sendiri beliau juga pakai cempor ya. Kalau misalnya mereka jarang menginap di sini, berarti nggak pakai cempor, nggak pakai lampu ya. Tuh. Jadi seminggu itu balik sekali, Jumatan, atau enggak seminggu juga 1-2 kali balik ke rumah, ada acara pengajian kayak gitu tuh. Oke teman-teman, sekarang kita lihat airnya nih. Nah, ini airnya jernih ya. Air dari gunung langsung ya. Tuh. Mata airnya dari atas itu ya. Dan ini nih teman-teman, nih ada sabun juga nih. Ya. Itu menandakan beliau selalu tinggal di sini. Oke teman-teman, sekarang kita lihat lagi yang sebelah sini nih ya. Jadi kalau kita lihat dari sini nih rumahnya nih, ya, atau saungnya nih, agak ngeri-ngeri juga nih. Ya, saya agak takut nih kalau musim hujan ya, soalnya berada di ujung banget kayak gini nih. Ngeri. Dan di sekitaran rumah beliau ini banyak pohon aren ya, nih. Pohon aren banyak, makanya ijuknya dipakai buat rumah ya, buat atap rumah. Nih ya, Masya Allah, luar biasa ini Mbak Asep. Iya. Hebat ya, orang Bayombong bisa sampai sini. Iya, iya. Ya, lebih hebat lagi saya, Bah, orang Ternate. Nah, nih rumahnya pakai injuk aren, ditutup-tutup kayak gini nih. Di bagian bawahnya pakai plastik. Nah, di depan rumahnya ada tempat santai nih, ya. Terus di bagian dalam tuh kayak gini. Ya, nggak besar, sedang, tapi kalau kita lihat nyaman ya. Nih, tempat masak komplit. Ya, nggak banyak-banyak karena beliau sendirian di sini. Oke, ini paling enak nih duduk di sini nih. Nah, cuman ini harus hati-hati, takut gelinding ke bawah. Aduh, ya Allah. Salut nih dengan kehidupan beliau seperti ini. Tinggal seorang diri di
di hutan ya, hanya turun beberapa kali, turun Jumatan, turun pengajian ya. Nih. Dan di sini juga ada ini nih, ada apa namanya? Kebun juga nih. Nggak tahu nih punya Abah Hasib apa bukan. Cuman ini ngeri di atasnya. Hutan-hutan bambu semua. Oke teman-teman, mungkin saya rasa cukup ya liputan di tempat tinggalnya Abah Hasib nih ya. Amanah, alhamdulillah kita sudah sampaikan ya. Terima kasih buat Ibu Sabah KWN Qatar, dan terima kasih buat semuanya. Sekian dari saya Ibrahim mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.